Silampari hidup dari mulut ke mulut dan akhirnya menjadi identitas masyarakat di 3 daerah tersebut. Dan pada akhirnya, itu yang menggerakkan kami. Bagaimana sih kami bisa melestarikan sebuah cerita rakyat menjadi sebuah hal yang bisa dilestarikan, yang bisa menyentuh semua kalangan di 3 daerah tersebut khususnya. Dan akhirnya kami bergerak membuat sebuah film dokumenter yang kami harap itu akan memberikan sebuah dampak yang baik untuk teman-teman, untuk semua khalayak pecinta budaya, literasi, dan segalanya. Dan kami harap bahwasanya film ini setidaknya adalah salah satu bentuk kecintaan kami terhadap daerah kami sendiri. Silampari itu gambaran luar biasa banget tuh. Dimana di akhir cerita si Dayang Tore Silam, dia adalah putri Silampari. Jadi Silampari ini ada beberapa versi, tapi saya punya kunci. Dayang Tore lah Dayang Tore kak, detang kak, dak sengemak, dak sengebak. Ini scene berapa kak? Ini scene 20A, baru take awal. Di mana nih? Ini lokasi di pulau, di tempatnya lagi di daerah. Kebanyakan legenda yang berkembang, bahwasanya setiap legenda itu punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi Silampari pada akhirnya bermuara hanyalah sebuah bentuk sastra tutur atau sebuah cerita yang turun dari mulut ke mulut dan berkembang menjadi sebuah legenda. Dan kemudian itu diimani oleh 3 daerah, di Lubuk Linggau, di Musirawas, dan Musirawas Utara. Sebenarnya dari awal ketika ada wacana ingin membuat film dokumenter Linggau, ini kayak jadi tantangan sekaligus juga kayak ekspektasi bahwa orang-orang Lubuk Linggau juga harusnya bisa dong, ataupun harusnya juga ada film dari daerah tentunya. Tambah lagi ini film dokumenter tentang Lubuk Linggau tentunya ya, atau lebih tepatnya tentang Silampari. Sebagai sutradara, ia harus bertanggung jawab dari segala bagaimana film ini akan berjalan, baik dari development sampai praproduksi, produksi sampai post production dan hingga distribusi film itu berlangsung. Jadi ya dari setiap elemen itu sutradara dimulai dari nol sampai film itu selesai, begitu. Pasnya kita development dulu ya, bagaimana Silampari ini hidup di Lubuk Linggau, di Musirawas dan Musirawas Utara, dan kita harus riset dulu berdasarkan riset dari produser kita. Kemudian setelah riset itu baru kita bagaimana film ini akan berjalan, dan akhirnya kita dapat kesimpulan bagaimana Silampari ini hidup di 3 daerah, di Lubuk Linggau, di Musirawas dan Musirawas Utara. Baru kemudian lanjut ke praproduksi, mood apa yang mau kita ciptakan, terus tujuannya kemana, dan beberapa tentunya perdebatan segala macam itu pasti terjadi ketika terjadi di praproduksi, sehingga mendapatkan seenggaknya role model film ini mau jalannya gimana gitu. Jadi ya begitu sih, kurang lebih kayak itu jadi tantangan, tapi ya itu suatu proses kreatif yang mengasihkan menurutku seperti itu. Ngadap ke wawancara. Hal itu akhirnya menjadi unik bagaimana sebuah sastra tutur atau sebuah cerita rakyat mampu menggerakkan 3 daerah ini sedemikian rupanya. Oh, ya ini double gitu. Jadi kita membuat stock shot untuk memadukan suatu gambar. Sangat indah. Ya, alhamdulillah hari ini berlangsung sebagaimana yang kita harapkan. Kita dapat perspektif baru. Tapi saya nggak tahu kalau yang lain ya. Enjoy aja. Kesannya sih itu tadi sih, ngerasa terus tertantang karena mungkin banyak hal yang mungkin baru kita sadarin, terus juga kayak dari alat-alat contohnya ya. Mungkin sebelumnya kita nggak pernah pakai alat-alat yang terlalu canggih ketika buat film ya, karena biasanya orang-orang Lubuk Linggau buat film yang indie mungkin dengan alat-alat yang terbatas gitu. Bukan hanya, tapi mengandalkan imajinasi yang emang benar-benar tinggi dan juga ekspektasi. Lapar, enak, kayak pagi.
paham dulu apa yang dikatakan oleh narasumber itu pasti mempunyai sudut pandang berbeda terhadap Silampari, sehingga itu menjadi tantangan sebagai tim tentunya, karena ini adalah film kolektif yang harus kita bedah bareng-bareng. Oh, ini bagaimana jalan ceritanya sesuai dengan konsep development di awal, bagaimana kita harus menjahit film itu menjadi lebih baik seperti itu. Jadi ya mungkin tantangannya adalah kita tidak membuat naskah di awal ya, pasti ya. Tapi kita punya rancangan kasarnya jadi depan. Jadi itu tantangan, tapi ya sejauh ini masih mengasihkan. Untuk seluruh kru harap berkumpul. Tentunya ini pengalaman yang sangat menarik buat saya, karena ini film dokumenter pertama saya. Banyak tempat-tempat yang akhirnya khususnya saya datangin. Contohnya di Muratara. Kita sekarang sedang ada di Binjai. Sebentar lagi mau naik ketek. Sekarang kita sedang siap-siap mau menuju ke sebuah pulau kecil dan ingin mengambil beberapa footage di sana. Bang. Lumayan besar. Lumayan besar. Lumayan. Sampai kita tuh cukup. Ya formasi kita tuh tidak bisa ganti-ganti lagi. Kalau udah duduk di sana udah nggak bisa lagi gerak. Nggak bisa lagi gerak. Hari ini selesai. Bangga. Ayo dah. Kalau kau jatuh deh, mau tidak mau deh hati ini kukorbani deh. Buang dulu hati itu aku yang butuh. Sederhananya film Dayang Tore ini bisa diterima di masyarakat umum, khususnya di Lubuk Linggau, di Musirawas dan Musirawas Utara seperti itu.